Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Raka Widi Pratama and my friend Ika Pratiwi. Okay, so today we are going to talk about present continuous tense. Jadi, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan mencoba menjelaskan tentang present continuous tense. Okay, what is present continuous tense? Jadi, apa sih itu present continuous tense? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dari present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Bentuk tenses ini memberitahukan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum dan berjalan selama sekarang dan berlanjut setelahnya. Jika kita mengenal simple present tense, maka tidak akan sulit untuk mempelajari bentuk tenses yang satu ini. Oke, next, pembahasan selanjutnya yaitu form present continuous tense atau bentuk dari present continuous tense. Nah, jadi present continuous tense ini memiliki beberapa rumus atau bentuk. Yang pertama yaitu kalimat positif. Nah, rumus dari kalimat positif ini yaitu subjek ditambah is, am, are, atau to be, atau biasa yang kita sebut dengan kata kerja bantu, kemudian ditambahkan verb ing, yaitu verb yang ditambahkan kata ing, kemudian ditambahkan objek, dan juga ditambahkan adverb. Dan yang kedua yaitu kalimat negatif, yaitu subjek ditambah is, am, are, atau to be, ditambah not, ditambah verb ing, ditambah objek, dan juga ditambah adverb. Nah, pada kalimat negatif ini yang membedakan dari kalimat positif yaitu setelah to be kita menambahkan kata not. Oke, selanjutnya yaitu kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif. Nah, pada kalimat interrogatif ini to be dipindahkan ke depan. To be itu berupa is, am, are, kemudian ditambah subjek, ditambah verb ing, ditambah objek, dan ditambah adverb. Nah, kemudian apabila jawaban tersebut yes, maka bentuknya yaitu yes ditambah subjek dan ditambah to be. Dan apabila jawabannya tidak atau no, maka bentuknya yaitu no ditambah subjek ditambah to be dan ditambahkan not di ujung kalimat. Oke, selanjutnya kalimat interrogatif negatif. Nah, untuk kalimat interrogatif negatif ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, to be ditambah subjek, kemudian ditambahkan not, ditambahkan verb ing, dan ditambahkan objek, kemudian ditambahkan adverb. Bentuk yang kedua yaitu isn't atau aren't, kemudian ditambahkan verb ing dan ditambah objek dan juga ditambahkan adverb. Oke, jadi subjek ini adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa subjek dalam bahasa Inggris ada beberapa. Yang pertama ada I, you, we, they, dan she, he, it. Kemudian is, am, are. Nah, is, am, are ini merupakan kata kerja bantu atau to be, atau biasa juga kita sebut dengan auxiliary verb. Nah, jadi bagaimana sih penggunaan is, am, are ini dan kapan kita menggunakan is, am, are ini?
Nah, is dan are ini digunakan tergantung dari subjeknya. Apabila subjek tersebut berupa I, maka kita menggunakan am. Dan apabila subjeknya you, they, we, maka kita menggunakan are. Kemudian apabila subjeknya she, he, it, menggunakan kata kerja bantu is. Kemudian verb ing. Nah, verb ing ini merupakan verb atau kata kerja yang ditambahkan kata ing. Oke, next number 3, how to form the present participle. Jadi bagaimana cara pembentukan present participle atau verb yang awalnya verb 1 menjadi verb ing. Yang pertama, verb ing dibentuk dari verb 1 plus ing. Seperti do ditambahkan ing menjadi doing. Dan read ditambahkan ing menjadi reading. Kemudian study ditambahkan ing menjadi studying. Next, selanjutnya yang kedua, verb yang berakhiran huruf vokal yang didahului oleh konsonan e langsung diganti dengan ing. Seperti kata come menjadi coming. Nah, dalam hal ini kata come ini berakhiran huruf e, maka huruf e ini langsung diganti dengan ing menjadi kata coming. Begitupun dengan kata write, huruf e nya dihilangkan kemudian diganti dengan ing jadi riding. Kemudian write menjadi writing. Oke, yang ketiga, verb yang berakhiran e yang didahului oleh vokal e juga atau double e langsung ditambah ing. Seperti agree menjadi agreeing, flee menjadi fleeing, see menjadi seeing. Oke, yang keempat, verb yang berakhiran e yang didahului oleh vokal i, ie ini diganti menjadi y lalu ditambahkan kata ing. Nah, seperti pada contoh berikut. Die menjadi dying. Nah, kata ie diganti menjadi y, kemudian kita tambahkan ing menjadi dying. Begitu juga dengan lie. Nah, kata lie ini i dan e nya diganti menjadi y, kemudian kita tambahkan ing menjadi lying. Kemudian tie menjadi tying. Oke, mungkin itu cukup pembahasan dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya Raka Widi Pratama, yaitu number 5. Verb yang memiliki suku kata dengan satu huruf vokal dan berakhiran huruf konsonan. Terakhir digandakan atau didobelkan lalu ditambahkan ing di belakang. Seperti cut menjadi cutting. Yang kedua, run menjadi running. Yang ketiga, stop jadi stopping. And the last, swim jadi swimming. Next, number 6. Verb yang memiliki lebih dari suku kata yang tekanannya jatuh pada suku kata terakhir, serta berakhiran huruf konsonan atau huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf vokal, maka huruf konsonan terakhir digandakan atau didobelkan, lalu ditambahkan huruf ing seperti a lot
a lot thinking. Begin jadi beginning. Prefer jadi preferring, and submit menjadi submitting. Next, number 7. Verb yang berakhiran huruf L dan sebelum L didahului oleh satu huruf vokal, maka langsung menambah ing dan mendobelkan huruf L, seperti control menjadi controlling. Jadi di sini huruf L-nya didobelkan sebelum ditambahkan huruf ing. Yang kedua, quarrel. Sama seperti contoh yang pertama, di sini juga mendobelkan huruf L sebelum huruf ing menjadi quarreling. Begitu juga dengan travel. Huruf L-nya didobelkan, maka akan dibaca menjadi traveling. Yang kedelapan, verb yang berakhiran huruf L dan sebelum L didahului oleh dua huruf vokal, maka langsung menambahkan ing tanpa mendobelkan huruf L. Contohnya seperti a sail menjadi a sailing, tidak perlu mendobelkan huruf L-nya. A sailinging. Yang kedua, counsel menjadi counseling. Yang ketiga, revel menjadi reveling. Oke, sekarang kita lanjut time signal or keterangan signal. Keterangan signal yang biasa digunakan dalam present continuous tense yaitu now yang berarti sekarang, right now saat ini, at present sekarang bisa diartikan sekarang ini atau pada saat ini, and next today hari ini, this morning pagi ini, and this afternoon yang diartikan oleh sore ini, soon yang berarti segera, and the last tonight yang artinya adalah malam ini. Time signal yang sering digunakan dalam present continuous tense. Fungsi dari present continuous tense yang pertama, untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua, untuk menyatakan perbuatan yang berulang-ulang mengandung makna rasa jengkel, bisa juga untuk menunjukkan rasa kagum. Yang ketiga, untuk menyatakan future time atau keterangan waktu yang harus disebutkan. Yang keempat, untuk menyatakan situasi atau peristiwa yang berangsur-angsur berubah. Yang kelima, untuk menyatakan kebiasaan yang bersifat sementara. Jadi, present continuous tense bisa digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh kalimatnya, the man is writing his novel this month. Bulan ini pria itu menulis novel. Kalimat tersebut menyatakan bahwa menulis novel adalah kegiatan umum yang pria itu harus lakukan bulan ini. Tapi itu tidak berarti bahwa saat sedang berbicara, dia sedang di dalam ruangannya dan menulis novel. Dan juga present continuous tense menceritakan sebuah kejadian
atau kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau sudah terencanakan dengan pasti. Contohnya, the woman is closing her store next to hers. Dalam waktu 2 jam ke depan, wanita itu akan menutup tokonya. Kalimat itu menyatakan bahwa si wanita tersebut akan menutup tokonya dan apa yang akan dilakukan itu akan terjadi dalam waktu yang dekat dan merupakan sebuah kepastian. The next example. Contoh kalimat present continuous tense. Yang pertama, kalimat positif. She is cleaning the bathroom. Seperti yang sudah ada di rumus yang dijelaskan oleh teman saya Rakawedi pertama. Kata she dibantu dengan to be is. Misalnya, kalimat ini diganti dengan kata we, maka kata to be di sini akan diganti dengan are. Jadi we are cleaning the bathroom. Nah, jadi she dibantu dengan kata is. Setelahnya kita tambahkan a verb plus ing di belakang. Cleaning, membersihkan, sedang membersihkan. The bathroom, kamar mandi. Nah, she is cleaning the bathroom. Dia sedang membersihkan kamar mandi. Nah, selanjutnya kalimat negatif. Ada penambahan not sesudah to be, sebelum verb plus ing. She is not cleaning the bathroom. Selanjutnya kalimat interrogatif. To be dipindahkan ke depan sebelum subjek. Jadi kalimatnya is she cleaning the bathroom? Yang artinya apakah dia sedang membersihkan kamar mandi? Dan ketika kita akan menjawab yes, maka kalimatnya akan menjadi yes, she is cleaning the bathroom. Dan jika kita akan menjawab tidak, maka kalimatnya no, she is not. Ada penambahan not seperti kalimat negatif. No, she is not cleaning the bathroom. Contoh interrogatif yang kedua menggunakan isn't not. Isn't not she cleaning the bathroom? Contoh yang kedua menggunakan they. They are waiting the teacher right now. Kalimat di sini menambahkan time signal di belakang. Right now, sekarang ini. Sama seperti kalimat contoh di atas, setelah to be akan ada verb plus ing. Kemudian ada objek dan time signal di belakang. Selanjutnya kalimat negatif. They are not waiting the teacher right now. Dan yang ketiga kalimat interrogatif. Seperti contoh pertama, kalimat are-nya juga dipindahkan ke depan. Are they waiting the teacher right now? Sama dengan contoh pertama, cara menjawabnya juga sama. Hanya saja di sini kita menggunakan kata they dan dibantu dengan to be are. Yes, they are waiting the teacher right now. And ketika akan menjawab no, maka kalimatnya no, they are not waiting the teacher right now. Yang contoh interrogatif yang kedua, are not they waiting the teacher right now? Jadi kesimpulannya, present continuous adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk tindakan-tindakan yang terjadi sekarang atau sedang terjadi.
Dan untuk kalimat positif bentuk rumus continuous tense, see plus to be plus verb ing dengan ciri-ciri khusus predikat kalimat verb one plus ing. Dan kalimat tanya dengan memindahkan to be dan keterangan waktu yang sering digunakan adalah now, at present, and right now. Thank you for watching our video, and maybe that's all we can explain about what is the present continuous tense. And we apologize if we still have many mistakes and shortcomings. Actually, perfections belong only to Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.